katanya sih memang masih banyak santri yang masih mondok atau pengikut lah masih mondok di Kanjeng Dimas Padepokan. Langsung saja Mas Ahwan, selamat malam. Selamat malam. Ya Mas, gimana perkembangan terbaru langsung dari sana? Ya, hingga kini sampai saat ini puluhan pengikut padepokan masih tetap bertahan karena mereka sangat yakin uang mahar yang dia setorkan akan kembali lagi. Padahal saat Pribadi selaku pimpinan tertinggi padepokan telah ditangkap dan ditahan di Mapolda Jatim karena tersangkut kasus pembunuhan terhadap dua santrinya dan penipuan. Sementara itu untuk memberi bantuan terhadap sehari-hari di padepokan, pihak dinas kesehatan, Polri dan Tagana mendirikan pos terpadu. Mereka memberi pelayanan kesehatan dan memfasilitasi pengikut yang hendak pulang karena kehabisan modal atau bekal. Info yang terbaru untuk besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat akan digelar rekonstruksi. Sejumlah tersangka akan dibawa ke padepokan untuk mengantisipasi membludaknya warga dan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. Sebanyak 300 anggota Brimob dari Polda Jatim akan diterjunkan di padepokan Dimas Kanjeng. Kembali ke Jakarta. Baik, Sahwan, kalau misalnya informasi yang terbaru dikatakan aparat kepolisian mau langsung membawa Dimas Kanjeng ke sana. Sementara santri-santri masih bertahan ya. Gimana nih? Apakah nanti takutnya ada clash yang terjadi ya untuk esok? Ya, betul. Masih sekitar 80 pengikut yang masih bertahan di padepokan. Namun sudah berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Begitu. Sahwan, apakah ada nih keluarga yang sudah mulai menjemput keluarga mereka yang merupakan pengikut padepokan Kanjeng Dimas ini? Karena informasinya sudah mulai banyak yang menjemput untuk pulang kembali ke rumah mereka. Betul. Sebelumnya pengikutnya itu hampir mulai 2.000 sampai 700 terus berkurang sampai 80. 80 ini sudah bertahan hampir 10 hari. Mereka lihat dijemput sama keluarga mereka tetap bertahan karena mereka yakin uang mahar mereka akan kembali dan mereka rata-rata merasa tenang dan bahagia saat berada di padepokan. Oke, baik. Terima kasih Sahwan mengabarkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Dan kita kembali lagi ya pemirsa. Kalau tadi saya sudah ada Ustadz di sini tadi banyak berbicara bahwa ternyata kalau mau banyak harta, banyak rezeki, nggak usah larinya ke orang, tapi kemudian kita kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga yang paling penting adalah pengakuan yang saat ini sudah Tihiwan kemudian raih. Kemudian wawancara eksklusif dengan taat pribadi nih Mas Kirdi ya. Tapi kita lihat dulu ya, ini dia pemirsa. Pembunuhan Ismail, siapa aja yang perannya di situ? Ya apa? Perannya di situ siapa aja? Siapa nama-namanya? Saya nggak tahu, Pak. Kan sudah kemarin saya sudah sebagai saksi. Iya. Nama-namanya? Ya sepengetahuan sepengetahuan Mas Kanjeng. Siapa aja? Yang terlibat. Informasinya dari siapa gitu? Apa? Wahyu ya. Bayu Wijaya, Ya, Wahyudi. Bayu Di BAP-nya itu saya Ijan, Kurniati. Sama Ismail dekat kan? Siapa? Ya, dulu. Sama-sama kan? Bangun padepokan kan? Ya namanya padepokan ya sebenarnya dekat. Terus kenapa dibunuh itu? Kalau boleh tahu. Ya kalau saya terus terang Pak, kalau saya terus terang, bukan saya yang mengurus tapi ya bukan saya yang membiayai, nanti bisa dibuktikan di persidangan kan ya. Kita kan sudah di BAP sudah selesai. Yang mungkin kayak Pak Wahyu Wijaya itu kan mungkin dongkol, kan terus-terusan kan. Terus pinjam uang apa itu, terus oleh santri apa ini kan santri balik kan mau live ke TV kalau bisa, yang dirugikan itu.
Oke, terus kalau Ismail, kalau boleh tahu nih, informasi di dalam padepokan itu kan kenceng tuh, lewat grup WhatsApp tuh ya. Saya tahu kok. Ismail kenapa dibunuh itu? Kalau Mas Kanjeng tahu tuh, kenapa alasannya? Ya alasannya kayaknya sama ya. Sama tuh kayak gimana? Ya kan, kalau istrinya kan bilang dirugikan 42 M kan kemarin kan di TV kan katanya. Saya kan tertawa. Wong dia itu kwitansi di mana-mana yang nanda tangan istrinya itu. Terus? Ya gitulah, kan ada kwitansi kemarin waktu ada penggeledahan, mungkin bapak ini yang geledah. Iya. Ada itu kwitansinya, pinjaman dari Ismail itu. Oke. Terus kuburan itu di padepokan kuburan siapa? Nggak ada Pak, nggak ada istilahnya di situ ada pembunuhan lagi, itu nggak ada. Enggak, bukan pembunuhannya, tapi kuburannya itu kuburan siapa? Yang mana? Yang persis belakang rumah? Itu kuburan umum Pak. Umum itu kan banyak itu. Punya siapa? Itu cuma 10 loh. Itu umum. Kan dulu itu kan gampang itu Pak. Mas Kirdi, jujur nggak sih taat pribadi ini ngomongnya? Dengan gerak-gerik wajah ya, kita lihat mimik wajah dulu ya. Ini kalau saya ditanya seseorang jujur apa enggak, kesannya saya jadi kayak malaikat menjawab jujur apa enggak. Cenderung ke arah dia tidak terbata-bata kalau saya lihat ya, sepengetahuan saya aja. Saya nggak tahu apa-apa dengan hipnoforensik. Nggak terbata-bata, ngomongnya lancar gitu. Oke, gini, kalau kita lihat dari bagaimana dia berekspresi, gitu ya. Kalau misalnya pemirsa semua di rumah juga sama-sama kita perhatikan, itu diulangin lagi gitu. Kita lihat di tahap awal ketika wawancara, arah tarikan, jadi alis tuh kita agak ke bawah, ini juga agak ke bawah gitu. Tarikan orang yang dia takut sebetulnya gitu ya. Terus tangan itu kalau orang nervous biasanya dia akan mencari sebuah bahasa tubuh yang berulang, yang ritmik, misalnya bergerak seperti ini. Tangannya, jempolnya seperti ini gitu ya, memain-mainkan jempol seperti itu. Nah, tapi sekali lagi ini belum tentu dia itu bohong atau tidak. Tetapi kalau kita bandingkan ketika kemudian ditanya mengenai pembunuhannya, kan pertanyaannya tidak bilang bahwa dia yang membunuh apa enggak, tetapi kenapa dia dibunuh, kan gitu. Kita bisa lihat bahwa kalau ini kita tutup. Jadi kalau kita bicara keilmuan mikroekspresi ya, bagian wajah ke atas dan bagian wajah ke bawah, di salah satunya adalah pengukuran adalah itu sinkron. Ada beberapa perhitungan lah. Nah, di sini kelihatan wajah bagian bawah dia kalau ini ditutup gitu kelihatan ada perubahan dari turun jadi agak tersenyum. Jadi dia kayak ketika ditanya bahwa kenapa dia dibunuh dan dia menceritakan bahwa mungkin ondongkol segala macam dan menjauhkan dari dirinya, dia tersenyum. Begitu tidak dituduhkan pada dirinya, pada orang lain, dia tersenyum. Itu berarti tanda petik istilahnya bisa saja dia merasa lega, merasa nyaman, merasa bahwa ini bukan saya nih. Dan beberapa saat setelah dia berhenti bicara, ada tarikan sedikit di sebelah bibir sebelah kanan, dia naik sedikit itu tandanya bahwa dia sebetulnya tidak suka kalau misalnya kemudian pertanyaan itu nanti diarahkan ke dia lagi. Jadi kalau saya simpulkan dari cara dia menjawab dan lain sebagainya, sangat banyak hal yang disembunyikan oleh pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng ini, taat pribadi, di mana berusaha untuk menjauhkan tuduhan-tuduhan itu pada dia. Nah, tetapi ketika ditanya ada kuburan ini, dia langsung mikirnya, oh nggak ada pembunuhan lain. Berarti kan sebetulnya di kepala dia bahwa ada satu pembunuhan. Bahwa sebetulnya dia tahu pembunuhan itu sebetulnya, bukan tidak tahu sama sekali. Itu analisa sementara yang bisa saya dapat dari sini. Oke, kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya memang ada yang disembunyikan, kenapa kemudian ngomongnya itu lancar? Dan konsisten ya, di setiap media juga dia ngomongnya konsisten juga. Ini bukan pertama kalinya kasus seseorang yang katakanlah didakwa atau memang melakukan sebuah kejahatan, bicaranya lancar. Nggak susah kok sebetulnya untuk seperti itu. Ada kata-kata saya, kata-katanya bagus tuh, kata-katanya gini nih, semacam quotes ya. Sampaikan kebohongan 10 kali, maka itu akan menjadi kebenaran bagimu.
Oke. Jadi kalau kita mengulang-ulang sebuah kebohongan bahkan ke Ya. diri kita sendiri, maka kita pun yakin. Nah, begitu ditanya, kita akan dengan mudahnya dan lancarnya mengucapkan hal tersebut. Oke. Nah, kalau tadi pengakuan tentang dugaan pembunuhan, ini sekarang juga pengakuan tentang dugaan penipuan. Seperti apa ini dia wawancara pemirsa? Pokan itu kan gini, santri itu totalnya berapa? Kalau kurang lebih 20. Tapi yang mondok di situ bukan mondok, tinggal di situ. nggak tahu kalau sekarang. Kemarin Ya, sebelum ditangkap 2000 lah, 2000. Tendanya ada berapa? sekitar 70-an. 70-an. Apa nggak tega gitu lihat pengikutnya kayak Siapa gitu? yang nyuruh itu? Mau dia tuh semangat sendiri. Nggak mungkin kalau nggak ada yang bikin mereka tertarik. Kira-kira apa yang bikin mereka tertarik? Gandain duit. Iya, kan kemarin sudah disuruh pulang-pulang waktu ada apa dari Pemda apa itu kan. Tapi kan santri-santri kan minta domisili. Sama lurah jadi ya. Sama kepala desa. Jadi Pak Sam. Pak Sam itu dulu yang ngasuh sampai waktu masih kecil ya? Ya. Yang Mantan polisi itu. yang namanya Bapak dulu, Bapaknya namanya siapa? Nama Mustahil. Tapi terus kalau nyuruh para sultan koordinator untuk bikin surat pernyataan, nanti kalau uang cair mau digunakan untuk apa benar itu? Nah itu sesuai dengan perintah dari guru saya. Saya lihat sama Dovir itu. Dovir kalau orangnya juga ada sebenarnya ya. Kamu jujur aja sama saya. Enggak ada, nanti tak cek. Di mana Dovir orang itu? Jangan tanya aja ke orang-orang saya di sana, Abu Sulhan, Pak Rizal. Misal ditahan. Ya langsung aja kali, Bapak kan lebih wewenang, lebih. Enggak, Dovir itu orangnya ada nggak sebenarnya? Ada. Di mana dia? Dovir itu Pak, itu aslinya orang Jakarta. Doviri atau Dovir? Ya, apa Ilyas, apa Dovir, apa Balukan. Tiga ini saya rangkap. Dovir itu tinggal di Jakartanya di mana? Di Tomang. Tomang. Alamat lengkapnya tuh Ya, ini kan saya masih HP saya kan hilang kemarin. Terus Dodi Wahyudi yang katanya nyimpen duitmu setengah triliun, itu orangnya benar-benar ada nggak? Ada Di mana dia? dipanggil. Bangil. Bapak Itu kalau mau nyari orang itu lewat siapa? itu bergaulnya dengan polisi Pak. Iya, polisinya siapa? Polsek. Polsek mana? Mau kalau Bangil. Polsek Bangil. Oh. Berarti Kapolseknya kenal? Enggak lagi. Tadi agak sedikit ragu-ragu, ini lebih luas ya, banyak Iya, informasi. betul. Cuman sedikit ragu-ragu dan agak berpikir pada saat dia tanya, ini sebenarnya dia nggak sih yang ngajak kemudian para santrinya kemudian untuk datang ke padepokan dia. Ini sebenarnya ada juga sih yang disembunyikan sama dia. Jadi gini, ketika misalnya contoh saya, misalnya saya ditanya gitu, Mas Kirdi, apakah Mas Kirdi yang mengajak para santri ini, Ya. misalnya gitu ya, saya akan bilang dengan pede, ya, oh enggak, gitu, misalnya seperti itu. Kenapa? Di kepala saya cuman menunjukkan sebuah atraksi, mereka sendiri yang datang. Ya. Terus saya benar dong. Secara perspektif, secara sudut pandang saya merasa diri saya tidak berbohong. Ya. Itu bisa. Dan maksud saya ketika taat pribadi saat itu Iya. berpikir, dia itu sedang merekonstruksi semua orang ketika Iya. mereka berpikir. Mereka sedang bisa saja mengingat apa yang mereka dengar, lihat dan rasakan, dan kemudian merekonstruksi sebuah jawaban yang aman buat dia. Iya. Nah, itu butuh proses. Nah, Nah, untuk jawaban-jawaban Iya. yang cepat, Iya. jawabannya berarti itu sudah dipikirkan terlebih dahulu. oke. Nah, Ustadz tapi belum komentari Ustadz ya tentang tadi ya. Tapi sesaat lagi Ustadz ditahan dulu, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami.